Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Marzuq, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Qatadah ini salah seorang tabi'in yang dia meriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Abi Utbah bahwasanya dia mengajarkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Ini sunnah qauliyah apa sunnah fi'liyah atau tentang sifat Nabi alaihi salatu wasallam? Ya, tentang sifat Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Adra, dikatakan adra minal adharah, itu selaput darah wanita. Maka gadis itu disebut adra karena dia masih ada kegadisan. Khidriha itu disebutkan pojok rumahnya. Sitrun yuj'al biki fi jambil bait, yaitu horden yang ditaruh di ujung rumah untuk menutupin seorang gadis. Antum mungkin nggak kebayang sekarang ini seorang gadis dipingit dikasihi horden di pojokan rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya orang sekarang banyak kamarnya udah. Dulu tak orang-orang kalau antum lihat rumah mereka sangat sederhana sekali. Mereka bangun rumah 7 hari jadi rumah. 7 hari jadi. Apalagi kalau antum di Indonesia ketika rumah itu dari tabing. Apa? Gedek. Gedek bahasa Indonesia. Apa? Anyaman itu umum ya, itu ada anyaman dari rotan, anyaman dari geribik. Di setiap daerah ada bahasanya sendiri-sendiri, tapi dalam bahasa itu ada istilah rai gedek. Rai gedek itu wajah tadi tuh. Jadi anyaman yang terbuat dari bambu. Itu orang bikin rumah mungkin 2-3 hari selesai. Tiangnya dari bambu, langsung dipasang bambu atasnya. Biasanya orang satu kampung gotong royong bikin. Tanahnya ya udah tanah. Jadi rumah orang itu tanah, masya Allah. Jadi kadang-kala kalau anak dulu kecil itu nggak perlu pakai pampers ya. Iya, kalau kencing itu di mana aja dia langsung ditelan oleh tanah. Kenapa sekarang orang butuh pampers? Kenapa dulu pampers nggak ada? Karena orang tidak butuh. Sekarang orang butuh pampers karena lantainya pakai keramik. Keramik sebenarnya nggak butuh pampers, masih bisa dilap. Pakai karpet, pakai permadani. Kemudian kasurnya dulu pakai apa? Pakai apa? Pakai tikar. Pakai bambu itu, amben. Amben bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Bahasa timurnya itu lencak. Itu amben, ketika mereka tidur ngompol, kemana ngompolnya? Langsung masuk ke bawah. Netes itu, selesai. Kalau sekarang kan subhanallah, semua serba lepas. Nah, dulu wanita itu, gadis-gadis itu dipingit, dikasih horden, sudah dia di pojokan itu, udah rumahnya dia. Kamarnya dia di situ. Jadi kalau ada tamu datang nggak kelihatan sama dia. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kamarnya orang-orang, sehingga gadis itu sudah dipingit di dalam kamar. Itu dulu. Kalau sekarang gadis ada di mana? Di alun-alun banyak. Dilepas sama orang tuanya. Kadang-kala kita nggak tahu mana yang gadis sama yang mana bukan gadis. Kalau dulu gadis itu ya udah di rumah, nggak keluar. Dia dihargai. Kalau sekarang ya banyak yang tidak menghargai diri. Haibati fillah, di sini para sahabat mensifati Rasulullah SAW lebih pemalu daripada gadis yang dalam pingitan ketika dia nikah. Ketika dia duduk bersanding sama suaminya, dia nggak pernah ketemu sama lelaki. Kira-kira gimana dia akan berbicara? Diajak ngomong, gimana kabarnya? Senyum-senyum. Kabarnya gimana? Senyum-senyum. Itu suaminya takut tuh. Lihat ini, bahaya. Kiranya diajak ngomong cuma senyum-senyum doang. Bisu mungkin enggak, mungkin agak. Tapi biasanya gadis seperti itu. Makanya ketika orang melamar gadis,
gadis itu nggak perlu ditunggu ngomongannya. Ditanya, "Nah, kau mau sama fulan?" Dia senyum, nggak mau. Gadis sekarang kayak gitu cuma senyum nggak mau, aku sudah punya pacar. Na'udzubillah min dzalik. Betul, kita lihat sekarang. Maka orang harus perhatian tuh dengan zaman yang seperti ini. Kadang-kala dia menikah dengan gadis, tapi hati gadis itu bukan buat antum. Udah kecantol tuh sama tiang listrik. Maka bahaya ketika antum dapat gadis seperti itu. Tapi dulu benar-benar dia nggak kenal sama lelaki. Sekarang gadis di dalam rumah, tapi muamalah dia dengan semua orang. Dengan telepon, dengan HP-nya, dengan segala medsos yang ada. Sedangkan dulu, maka ketika kita memahami hadis ini, fahami dengan kondisi dulu. Karena kalau kita memahami dengan kondisi sekarang, antum nggak akan ketemu. Gimana anda lihat gadis-gadis nggak ada yang pemalu gitu? Iya, dia kenalan sama lelaki. Antum lihat sekarang anak-anak SMP, cowok sama cewek, anak-anak kuliah. Mereka ketika ketemu, "Assalamualaikum," langsung salaman. Dari mana mbak? Nggak dilepas-lepas tuh lagi. Jadi nggak bisa antum kalau mahamin ini dengan kondisi sekarang, kecuali untuk gadis-gadis yang masih dalam pingitan. Masih ada tuh. Gadis-gadis yang dalam pingitan, yang dia ngobrol sama laki nggak pernah, malu dia. Seperti itu Nabi SAW. Ketika gadis ketemu sama suaminya, maka dia malu banget. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Kalau Nabi nggak suka dengan sesuatu, kita tuh tahu. Nggak perlu Nabi ngomong aku nggak suka. Nggak perlu, kita udah tahu dari wajahnya. Ini bentuk kelembutan sikap seseorang, dan ini akhlak yang mulia. Dan kita tahu bahwasanya al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Jadi ketika orang itu pemalu, dia mau ngomong malu, dia bertindak agak kagok ya karena dia malu, itu sebenarnya adalah keimanan. Pernah ada seorang sahabat yang memberi nasihat adiknya karena adiknya pemalu. Dikasih tahu itu jangan kayak gitulah sikapnya. Lalu Nabi mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia. Biarkan dia dengan sifat malu dia. Karena sejatinya kata Nabi SAW, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang malu itu tidak akan berbuat dosa terang-terangan. Dia malu. Walaupun dia harus melakukan dosa umpamanya, dia tidak seperti pelaku-pelaku dosa yang di jalan-jalan melakukan dosa. Malu dia. Masih ada rasa malu yang membuat dia terhindar dari dosa. Tapi sebagian orang hilang rasa malunya. Minum di pinggir jalan. Wanita-wanita ketika rasa malu itu hilang, dia buka jilbabnya, dia tampakkan auratnya, sehingga dia harganya bisa disebut sangat rendah sekali. Baik. Jadi rasa malu termasuk kelembutan sebenarnya, dan Nabi SAW nggak perlu jerat-jerit kalau marah. Antum kalau punya sikap itu, istri antum akan tahu. Ngelihat wajah suaminya cemberut nih. Oh, ada yang salah nih sama aku. Tapi ada suami yang enggak. Ngelihat istrinya salah, langsung jerat-jerit. Dia cari mikrofon. Dia panggil istrinya. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam rumahnya Aisyah, wajahnya merah. Aisyah langsung tahu kalau Nabi sedang marah. Aisyah mengatakan, "Tubtu ilallah wa rasul." Aku taubat nih atas kesalahanku kepada Allah, dan aku kalau aku salah sama aku minta maaf. Itu Aisyah mengatakan itu. Ternyata waktu itu Aisyah masang horden yang ada binatang-binatangnya. Di situ Nabi mengatakan, tuh ashab hadis suwar itu akan diazab pada hari kiamat. Langsung ditarik dan sama Aisyah dibikin sarung bantal. Jadi kita lihat, antum jadilah orang yang berakhlak mulia, yang lembut, yang kalau antum marah, orang lain udah tahu, anak antum udah tahu, teman antum udah tahu, kayaknya ada yang salah. Maka ketika itu antum tidak perlu berteriak-teriak. Antum jadi buruk, jangan. Jadi buruk. Artinya orang yang awalnya melihat harisma di wajah antum, melihat wibawa di wajah antum, gara-gara antum tidak lembut, maka selesai. Aduh, fulan ternyata tidak seperti yang aku kira. Barakallahu fikum.